Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tamim dari PWKB. Berikut video presentasi dari kelompok kami untuk memenuhi tugas UTS pengantar proses perencanaan. Berikut adalah peta yang menunjukkan lokasi Jalan Riyakudu sampai Jalan Terusan Riyakudu sepanjang kurang lebih 11 km. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Keberadaan jalan sangatlah diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi, perdagangan, serta sektor lainnya. Secara umum, jalan dibangun sebagai prasarana untuk memudahkan mobilitas dan aksesibilitas kegiatan sosial ekonomi dalam masyarakat. Jika terjadi kerusakan jalan, dampaknya bukan hanya menghambat kegiatan ekonomi dan sosial, namun dapat menjadi penyebab kecelakaan. Mengapa kerusakan jalan? Kerusakan jalan merupakan permasalahan yang sering terjadi di wilayah Indonesia. Kerusakan jalan dapat berdampak pada kondisi baik sosial maupun ekonomi, terutama pada sarana transportasi darat. Dampak dari kerusakan jalan tidak hanya dirasakan oleh pengguna jalan saja, namun masyarakat yang tinggal di dekat jalan juga ikut terkena dampaknya. Kerusakan jalan biasa terjadi di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sebagai contoh, Jalan Riyakudu sampai Terusan Riyakudu. Banyak faktor yang menyebabkan jalan rusak, seperti tidak adanya drainase di sepanjang jalan serta curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan jalan tergenang air dan jalan menjadi rusak. Jalan yang rusak menyebabkan mobilitas jalan terganggu, sering terjadi kecelakaan dan jalan menjadi berdebu. Jalan yang berdebu dapat merugikan masyarakat sekitar mulai dari ancaman kesehatan hingga perekonomian di sekitar jalan. Merupakan akses utama menuju gerbang tol Kota Baru. Banyak kendaraan yang melintas, baik mobil pribadi hingga mobil yang bermuatan pribadi. Pihak JTTS yang belum memperbaiki jalan Terusan Riyakudu secara maksimal dapat menghambat pembangunan Kota Baru sehingga Kota Baru menjadi terbengkalai. Adapun tujuannya adalah: 1. Pemerintah membuat kebijakan perbaikan serta memperbaiki infrastruktur Jalan Riyakudu atau Terusan Riyakudu. Kedua, pemerintah dan Dinas PUPR membuat drainase jalan sepanjang Jalan Riyakudu atau Terusan Riyakudu yang belum ada. Ketiga, mewujudkan prasarana pendukung jalan yang baik, layak, dan aman. Keempat, memperlancar mobilisasi atau mengatasi kemacetan. Dan yang terakhir, kelima, yaitu masyarakat mampu ikut menjaga dan merawat infrastruktur jalan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Adapun sasaran yang kami angkat, yang pertama, terciptanya kebijakan pemerintah untuk memperbaiki jalan infrastruktur di Riyakudu. Yang kedua, terwujudnya infrastruktur jalan yang baik, layak, dan aman. Yang ketiga, terwujudnya prasarana pendukung jalan yang baik, layak, dan aman. Yang keempat, terwujudnya infrastruktur fasilitas lalu lintas jalan yang baik. Yang kelima, terciptanya rasa tanggung jawab masyarakat untuk ikut menjaga dan merawat infrastruktur yang telah diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Bab 1 Pasal 1 Nomor 12, jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Jalan yang baik dan layak memiliki bagian-bagian yang sangat penting, yaitu bagian yang berguna untuk lalu lintas, bagian yang berguna untuk drainase jalan, bagian konstruksi jalan, dan yang terakhir bagian perlengkapan dan pelengkap jalan, yaitu marka, trotoar, saluran pendukung, pulau jalan, lampu jalan, dan bangunan jalan lainnya. Ketika ada bagian-bagian yang penting dari jalan tidak tersedia, maka akan terjadi kerusakan pada jalan tersebut. Kerusakan jalan adalah kondisi di mana jalan menjadi tidak sempurna, atau secara teknis, kerusakan jalan adalah kondisi di mana nilai fungsional dari jalan tersebut menjadi berkurang nilainya. Faktor penyebab kerusakan jalan menurut Sofia Sukirman. Yang pertama adalah lalu lintas, dapat berupa peningkatan dan reputasi beban. Yang kedua, air, yang dapat berupa air hujan, sistem drainase yang tidak baik, atau naiknya air akibat kapilaritas. Yang ketiga adalah material konstruksi perkerasan. Dalam hal ini disebabkan oleh sifat material itu sendiri atau dapat pula disebabkan oleh sistem pengelolaan bahan yang tidak baik.
Lalu yang keempat adalah iklim. Indonesia yang beriklim tropis di mana suhu udara dan curah hujan umumnya tinggi. Kondisi tanah dasar yang tidak stabil kemungkinan disebabkan oleh sistem pelaksanaan yang kurang baik atau dapat juga disebabkan oleh sifat tanah yang memang jelek dan tidak cocok untuk dijadikan jalan. Dan yang terakhir adalah proses pemadatan. Lapisan di atas tanah yang kurang baik dapat menyebabkan jalan menjadi rusak. Dampak kerusakan jalan: 1. Tidak adanya drainase menyebabkan jalan tergenang air sehingga jalan menjadi rusak dan berlubang. 2. Mobilitas jalan terganggu. Jalan menjadi berdebu, berlubang sehingga sering terjadi kecelakaan. 3. Jalan yang rusak menghasilkan debu yang sangat banyak sehingga menghambat perekonomian masyarakat sekitar jalan. Pedagang di pinggir jalan terkena debu sehingga pendapatan pedagang menurun. 4. Jalan yang berdebu pun menimbulkan berbagai penyakit, antara lain penyakit pernapasan, kulit, dan iritasi mata. 5. Jalan yang menjadi akses utama tol mengakibatkan banyak kendaraan yang melintas, baik mobil pribadi hingga mobil bermuatan lebih. Dari data yang telah kami temukan, kami menemukan beberapa kondisi jalanan yang terdapat di Jalan Terusan Raya Kudu, seperti kondisi jalanan yang bergelombang, kondisi jalanan yang bertambal-tambal, dan kondisi jalanan yang berlubang. Kondisi tersebut memberikan bukti fisik kerusakan Jalan Terusan Raya Kudu yang berisiko mengalami kecelakaan. Data tersebut kami peroleh pada tahun 2020 melalui metode observasi secara langsung. Selanjutnya, data yang kami ambil masih sama dengan yang tadi, yaitu perolehan observasi secara langsung pada tahun terkini, yaitu tahun 2020. Yang pertama, kondisi drainase di Jalan Raya Kudu menginformasikan bahwa tidak adanya drainase di sepanjang jalan yang menyebabkan jalan tergenang air ketika terjadi hujan. Kedua, kondisi jalanan berdebu memberitahu kondisi jalanan yang belum sepenuhnya diaspal. Masih terdapat debu bekas material selama perbaikan jalan yang mengganggu penggunaan jalan dan masyarakat di sekitar Jalan Raya Kudu. Yang ketiga, kondisi jalanan tidak merata, memberikan bukti fisik bahwa tidak meratanya struktur Jalan Raya Kudu yang belum diperbaiki. Selanjutnya, kondisi pedagang kaki lima membuktikan bahwa memang ada dan terdapat banyak pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Kudu. Data yang kami peroleh menggunakan observasi langsung pada tahun 2020. Selanjutnya, peta Jalan Raya Kudu sampai Terusan Raya Kudu memberitahu letak posisi Jalan Raya Kudu sampai Jalan Terusan Raya Kudu pada peta. Data yang kami peroleh menggunakan artikel pada tahun 2020. Artikel Jalan Terusan Raya Kudu perlu diperbaiki agar akses tol makin lancar, menginformasikan bahwa Jalan Terusan Raya Kudu tersebut perlu diperbaiki agar mobilitas akses jalan menuju tol berjalan dengan lancar. Sumber yang kami peroleh menggunakan sumber sekunder artikel pada tahun 2019. Data selanjutnya, artikel Kepala PUPR menjelaskan mengenai anggaran yang terbatas untuk perbaikan Jalan Raya Kudu. Memberikan informasi bahwa Kepala PUPR menyatakan anggaran untuk memperbaiki Jalan Raya Kudu terbatas. Sumber yang kami dapatkan dari survei sekunder pada tahun 2019. Selanjutnya, artikel status Jalan Terusan Raya Kudu jalur 2 Kopri menuju bypass akan beralih menjadi jalan nasional. Memberitahu informasi bahwa Jalan Terusan Raya Kudu jalur 2 Kopri menuju bypass akan beralih menjadi jalan nasional. Sumber yang kami dapatkan dari survei sekunder pada tahun 2017. Selanjutnya, artikel warga meminta pemerintah segera melakukan perbaikan Jalan Raya Kudu menuju pintu tol. Menginformasikan bahwa warga sekitar Jalan Raya Kudu meminta pemerintah untuk segera memperbaiki Jalan Raya Kudu agar memperlancar mobilitas pengguna jalan menuju tol. Sumber yang kami dapatkan survei sekunder pada tahun 2019. Selanjutnya, yaitu kondisi Jalan Terusan Raya Kudu hanya separuh ruas jalan yang aspal. Memberitahukan bahwa ada bagian Jalan Terusan Raya Kudu yang hanya separuh di aspal. Sumber ini kami melalui sumber survei primer pada tahun 2020 dengan perolehan data observasi. Kemudian, kondisi Jalan Terusan Raya Kudu yang tidak ada drainase. Memberikan bukti fisik bahwa tidak adanya drainase di sepanjang Jalan Terusan Raya Kudu. Sumbernya melalui survei primer pada tahun 2020 dengan perolehan data melalui observasi. Dan yang terakhir yaitu tidak adanya rambu jalan di Jalan Terusan Raya Kudu. Memberitahukan bahwa di sepanjang Jalan Terusan Raya Kudu tidak ada rambu jalan yang lengkap, hanya ada beberapa titik tertentu. Sumbernya survei primer pada tahun 2020 dengan perolehan data observasi. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.